Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Markus bab 1 ayat 21b sampai 28. Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Roh itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggonjang-gonjang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya, dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru seluruh Galilea. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman saudara-saudariku yang terkasih, pada kesempatan ini kita telah mendengarkan bacaan Injil, penginjil Markus ya, yang mengisahkan kepada kita Yesus yang ada dalam rumah ibadat di Kapernaum. Ada dua tindakan yang dilakukan Yesus di sana, atau ada dua aktivitas yang dilakukan oleh Yesus. Yang pertama, dia mengajar dalam rumah ibadat, lalu kemudian dia bertindak menyembuhkan orang sakit yang ada di rumah ibadat itu. Jadi pada kesempatan pertama, Yesus masuk ke dalam rumah ibadat itu dan mengajar. Itu dikatakan oleh penginjil Markus. Dan ketika dia mengajar, apa yang dialami oleh pendengarnya. Jadi mereka mengalami sesuatu yang baru, yang luar biasa ya. Sehingga ada sebuah komentar yang mereka kumandangkan ya, atau yang mereka sampaikan. Jadi mereka tadi berkomentar, mereka takjub, itu kan? Mereka takjub mendengar pengajarannya. Itu mereka takjub. Yesus tadi mengajar, dan respon dari orang-orang, mereka takjub mendengar pengajaran Yesus, sebab ia mengajar dia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Tentu di sini ternyata ada juga pengajar lain ya waktu itu, yaitu ahli-ahli Taurat itu. Jadi mereka, ahli-ahli Taurat itu juga mengajar para pendengar di situ ya, atau orang-orang di Kapernaum itu. Tetapi biasa-biasa saja ya kalau dilihat dari komentar mereka ini. Tidak terlalu, pengajaran mereka itu tidak mengandung suatu kuasa yang bagus gitu ya, yang menarik mereka untuk bertindak, atau menarik mereka untuk semakin dekat dengan ajaran yang mereka sampaikan ya. Sehingga tadi mereka mengatakan dia mengajar dengan kuasa ya, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Dengan demikian ya, ahli-ahli Taurat itu yang mengajar mereka ya hanya sebagai sebuah tugas ya, atau mungkin juga ya mengajar dengan iming-iming pencitraan ya, atau ingin diperhatikan dan sebagainya ya. Hingga komentar mereka seperti itu kepada Yesus. Dan tentunya ada suatu yang mereka alami di sana ya. Karena Yesus mengajar dengan penuh kuasa, ada poin-poin penting yang setidaknya mereka rasakan. Atau suara Yesus itu menyentuh hati mereka, atau hadir dalam hati mereka ya.
Meskipun pada waktu itu ya belum sepenuhnya mereka menerima Yesus atau mengaku Yesus ya. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, pada bagian kedua kita mendengar bagaimana Yesus menyembuhkan seorang yang kerasukan. Jadi di situ tadi bagaimana Yesus berhadapan dengan orang tersebut. Jadi orang itu pertama berteriak. Dia berteriak ketika melihat Yesus. Lalu keluarlah komentar kata-kata ini. Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus, orang Nazaret? Itu. Engkau datang hendak membinasakan kami, sebab aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Jadi setan itu sebenarnya mengenal Yesus ya. Sehingga tadi mereka itu berteriak gitu ya. Tentu teriak mereka itu ya, nampaknya positif ya. Ternyata itu sebuah pencitraan atau juga semacam menghasut, memprovokasi para pendengar ya. Nah, kan ketika hal itu ditangkap oleh pendengarnya dengan baik, nanti kan bahwa mereka tahu bahwa Yesus itu dari Allah, kan, atau Yesus itu adalah Mesias pada waktu ya. Jadi waktu itu kan setan itu tahu, lalu keluarlah komentar seperti itu. Lalu Yesus mengatakan apa? Diam. Yesus mengatakan diam, keluar daripadanya. Itu artinya Yesus melarang mereka. Tetapi pancingan dari roh-roh jahat itu tadi kepada orang banyak ya tidak sampai atau belum menyentuh masuk dalam pikiran mereka ya, sehingga tidak ada ekspresi dari mereka atau tidak ada tanggapan dari mereka. Malah yang ada itu satu adalah ketakutan ya, ketakutan dengan berhadapan dengan orang yang kerasukan itu, yang berteriak-teriak ya, dengan memakai tubuh yang terasuk itu ya. Dia berteriak-teriak seperti itu, lalu Yesus pun mengatakan diam. Dan apa yang terjadi? Roh jahat itu pun menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Tentu di sini Yesus bertindak sebagai Allah. Ya, dia bertindak sebagai Allah. Dia mampu mengalahkan kuasa kegelapan yang merasuki orang tersebut. Sehingga ketika Yesus memerintahkan dia keluar, maka dia pun keluar daripadanya. Jadi teman-teman yang terkasih, apa yang terjadi kemudian? Semua orang itu takjub. Mereka memperbincangkan Yesus dengan mengatakan, apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa ajarannya tadi itu ya. Atau juga kata yang dikeluarkan oleh Yesus dalam memerintah iblis itu. Ia berkata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahkannya dan mereka taat kepadanya. Disitulah Allah. Yesus itu berkarya atau berkarya di tengah kehidupan manusia. Dia mengusir kegelapan yang menguasai hidup manusia, yang membuat manusia itu tidak bisa berbuat apa-apa. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, kita hadir dalam setiap perayaan Ekaristi ya, dimanapun kita berada, baik hari Minggu di gereja maupun di lingkungan-lingkungan kita. Di sana disampaikanlah firman Allah ya, atau gereja yang mengajarkan kita tentang sabda Allah, firman Allah itu ya. Dengan refleksinya disampaikanlah pesan-pesan untuk kita. Saya pikir pesan-pesan itu mempunyai kuasa ya. Karena Yesus sendirilah ya setidaknya itu yang menaungi para imam, uskup atau asisten imam dan sebagainya yang sudah diberi kuasa untuk itu. Dengan demikian pewartaan sabda itu bermakna ketika kita mampu mendengarnya dan melaksanakannya dalam kehidupan. Dan yang perlu kita refleksikan juga bahwa Allah itu senantiasa ada dan tinggal bersama kita. Jadi peristiwa kelahiran itu mau menunjukkan kepada kita bahwa memang Allah sedang ada bersama kita, atau Allah itu ada di tengah kita. Dia memperhatikan kita sedemikian rupa, hendak memberikan kita hal-hal yang baik, rahmatnya, berkatnya. Hanya saja masalahnya, apakah kita menyadari hal itu atau tidak? Allah senantiasa membuka dirinya untuk kita, dan kita sebenarnya sebagai orang yang sudah mengalami Natal itu, merayakan Natal itu, datang kepadanya karena dia sudah tinggal di antara kita. Tentu dengan cara-cara kita masing-masing dan berbuah dalam kehidupan ini.
Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.